Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Jumpa lagi kita di kelas 6. Oke, untuk pembelajaran PAI di kelas 6, pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang ayo membaca surah Al-Kafirun. Tapi sebelumnya, mari kita buka pembelajaran dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu anak-anak ustazah ketahui, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak ustazah mampu membaca dan menghafal Quran surah Al-Kafirun dengan tartil dan lancar, kemudian mampu menulis surah Al-Kafirun dengan benar, serta mampu memahami makna yang terkandung dalam surah Al-Kafirun. Oke, semangat anak-anak ustazah ya. Kita akan sama-sama membaca surah Al-Kafirun. Mari kita sama-sama membaca surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Baiklah anak-anak ustazah yang soleh dan solihah, untuk bisa membaca Quran surah Al-Kafirun dengan tartil, maka pada kesempatan ini kita akan belajar tentang hukum mim sukun, di mana hukum mim sukun dibagi menjadi 3. Yang pertama ikhfa syafawi, hurufnya ada 1 yaitu ba. Apabila anak-anak ustazah dalam membaca Al-Quran menjumpai mim sukun bertemu dengan ba, maka cara bacanya adalah samar-samar karena hukum bacaannya ikhfa syafawi. Kemudian yang kedua ada namanya idgham mimi. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacaannya dinamakan idgham mimi. Jadi suara mim sukunnya dimasukkan atau dileburkan ke dalam suara mim di depannya disertai dengan dengung. Yang ketiga izhar syafawi. Nah, apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka hukum bacaannya dinamakan izhar syafawi. Jadi cara bacanya adalah jelas. Oke, kita ambil contoh. Contoh ikhfa syafawi. Wa ma hum bi kharijin. Wa ma hum bi kharijin. Hum bi, ya. Mim sukun bertemu dengan ba. Yang kedua, contoh idgham mimi. Anfusihim mim, ya, anfusihim mim ba'di. Nah, di sini ada mim sukun bertemu dengan mim. Yang ketiga izhar syafawi. Contohnya adalah wa awrathakum ardhahum, wa awrathakum ardhahum kum'a. Ada mim sukun bertemu dengan hamzah, makanya kita baca jelas. Selanjutnya kita akan belajar tentang mad
tabi'i. Apalagi sin ustazah ya. Mad tabi'i terjadi apabila ada wawu sukun sebelumnya berbaris dhammah. Ada ya sukun sebelumnya berbaris kasroh. Dan ada alif sebelumnya berbaris fathah. Oke. Jadi contohnya abiduna du. Nah, di situ ada wawu sukun sebelumnya berharokat dhammah. Jadi hukumnya mad tabi'i. Kemudian ma di situ ada alif sebelumnya fathah. Kemudian contoh lain lagi, lakum dinukum di, ada ya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Jadi gampang kan nak? So nanti kalau ada yang kurang dipahami boleh bertanya kepada ustazah ya. Anak-anak ustazah, selanjutnya kita akan membahas tentang makna yang terkandung dalam surah Al-Kafirun. Sebelumnya kita harus tahu nih, apa arti kafir, apa arti mukmin. Kafir artinya orang yang ingkar akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mukmin artinya orang yang percaya atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Kafirun termasuk dalam golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah atau sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Nah, sekarang kita harus tahu nih, penyebab turunnya surah Al-Kafirun adalah dulu orang-orang kafir meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar menyembah Tuhan atau berhala yang mereka sembah. Sebagai balasannya apa? Mereka pun mau menyembah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi permintaan tersebut ditolak dengan turunnya surah Al-Kafirun ini. Jadi dalam surah Al-Kafirun mengandung makna bahwa tidak boleh mencampur adukkan ajaran agama. Oke, boleh kita toleransi, boleh kita menghargai keyakinan orang lain, tapi tidak boleh ikut dalam ibadah mereka dan mereka pun tidak boleh ikut dalam ibadah kita sebagai orang Islam. Kecuali kalau mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan resmi masuk menjadi orang Islam. Jadi surah Al-Kafirun ini mengisyaratkan tentang pupusnya atau sirnanya harapan orang kafir terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW yang tidak mau mengikuti tata cara ibadah mereka, dan mereka pun dipersilahkan beribadah menurut agama mereka masing-masing. Jadi dalam ayat 6 surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi masing-masing kita itu beribadah sesuai dengan keyakinan yang kita yakini. Jadi dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk bersikap toleransi atau menghargai keyakinan orang lain. Jadi dalam kehidupan sehari-hari seperti itu juga nak, ya. Kita harus menghargai orang lain, menghargai keyakinan orang lain. Kita lebih jabarkan luas lagi, menghargai pendapat orang lain atau menghargai pendapat teman yang berbeda dengan kita. Oke, itu saja penjelasan tentang surah Al-Kafirun. Materi yang ustazah sampaikan hari ini bisa juga anak-anak ustazah buka dan baca di buku PAI halaman 3 sampai 8. Oke. Nanti setelah itu anak-anak ustazah diminta
mengerjakan tugas mandiri, yaitu menjawab latihan halaman 12 bagian E nomor 1 sampai 5. Dijawab di buku tulis dan dikumpul terakhir hari Sabtu ya nak. Semangat. Untuk hari ini itu saja pertemuan kita. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.